Bapak Sipri. Selamat siang Ibu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Oke. Saya dengar akan melakukan coaching ya, kalau tidak Ya, salah. saya akan melakukan coaching dengan Ibu Yoneta. Oke. Jadi sebelum melakukan coaching, saya ingin mengobservasi dulu Bapak. Kita lakukan pra-observasi hari ini. Nanti saat proses coaching juga saya akan ikut untuk mengamati kegiatan coachingnya seperti apa. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai alur tirta ya Bapak ya. Kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga sesuai dengan prinsip coaching tentunya ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke. Sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bapak. Oke, silakan. Kira-kira sebelumnya nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching ini? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi berkaitan dengan coaching ini yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, mendengarkan penuh dengan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Itu yang akan saya arahkan ke coach kali ini dalam dia menyelesaikan persoalannya. Dan sebagaimana Ibu sampaikan tadi, kita tetap menggunakan alur tirta. Karena pada saat ini sebentar saya berperan sebagai coach. Jadi dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot. Jadi tadi ada dua yang mau lebih spesifik Bapak kembangkan ya, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Oke. Indikator ketercapaian apa saja nih Bapak yang kira-kira ingin Bapak hasilkan melalui coaching itu? Indikator utama yang ingin dihasilkan dari kegiatan coaching itu, di mana nanti yang saya harapkan bahwa coach bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya, teristimewa dalam menyelesaikan persoalan yang dia coaching kali ini. Sehingga saya akan mengarahkan dia supaya bisa menggali semua potensi-potensi sehingga persoalan yang diangkat atau yang di coaching bisa terselesaikan dengan baik. Dan solusinya tetap kembali pada diri coach yang akan saya coaching pada hari ini. Jadi intinya coach bisa menemukan masalah, solusi dari masalahnya sendiri ya Bapak ya? Solusi dari masalah sendiri, menggali kompetensi dirinya berkaitan dengan persoalan yang dia akan angkat. Oke, baik Bapak, dari ketiga pertanyaan itu semoga coaching yang akan Bapak lakukan berhasil dan bisa berjalan dengan baik. Nanti setelah coaching kita akan lakukan kegiatan pasca observasi. Oke, terima kasih Bapak. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Minta maaf saya baru respon Ibu punya pesan kapan hari itu. Ibu pesankan mau ketemu ya. Iya Bapak, saya ingin ketemu dengan Bapak untuk minta tolong untuk diskusi terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas. Masalah di kelas atau masalah di rumah? Di kelas Bapak. Masalah di kelas, kira-kira bagaimana Ibu? Baik Bapak, jadi saya itu dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas, saya mengalami suatu kesulitan, yaitu masalah tentang anak-anak itu kurang fokus ketika jam pelajaran. Saya sudah terapkan itu ice breaking, teknik mindfulness, tapi tetap saja mereka fokus itu paling 5 menit. Setelah itu mereka ribut lagi. Namanya anak SD ya Bapak, jadi mereka masih lebih ke bermain. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Mungkin dengan diskusi yang ini saya akan menemukan jalan keluar untuk bisa mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang. Baik Ibu Yoneta, berarti Ibu bilang tadi mereka ini berarti lebih dari satu orang atau bagaimana? Iya, siswa-siswa lebih dari satu orang. Tidak orang. Semua siswa di kelas, tapi ada beberapa anak yang memang sulit diatur. Beberapa anak yang sulit diatur ya. Dan ini sudah berjalan berapa lama Ibu? Sudah 1 semester ini. Sudah 1 semester dan ini yang membebani Ibu ya. Iya, Pak. Kira-kira menurut Ibu apa sih yang menyebabkan anak-anak itu atau beberapa orang anak itu yang tidak fokus pada saat kegiatan pembelajaran?
Ya, baik Bapak. Menurut saya mungkin strategi pembelajaran yang saya gunakan belum pas dengan mereka, sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu mereka belum fokus. Karena saya sudah terapkan ice breaking, kadang gunakan metode bermain dan terapkan mindfulness, tapi tetap saja. Iya, berarti proses yang Ibu laksanakan tadi itu menurut Ibu sudah cukup baik ya. Tetapi menurut refleksi Ibu tadi itu bahwa strategi pembelajaran yang Ibu gunakan pada saat persoalan ini terjadi, strategi pembelajaran apa Ibu? Ya, yang selama ini saya masih terpaku dengan strategi yang lama, yaitu guru menjelaskan, lalu menanyakan kepada siswa tentang materi yang ada. Jadi mungkin karena strategi yang belum mengikuti zaman sekarang, sehingga membuat anak baik ya, berarti kita fokus pada strategi itu Ibu ya. Sekarang kalau misalnya tadi menurut Ibu strategi sebelumnya ini, kira-kira rencana strategi apa yang akan Ibu gunakan supaya bisa memperbaiki ini? Ya, baik Bapak. Jadi saya rencana menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat menjawab semua kebutuhan anak. Jadi kan ada anak yang lebih sukanya visual, ada yang audio, ada yang audio visual. Oke, baik. Pemahaman Ibu ternyata sudah cukup bagus berkaitan dengan strategi itu. Oleh karena itu kapan ini dilaksanakan? Kebetulan ini sudah akhir semester, sudah selesai ujian dan belum bisa menerapkan. Jadi saya rencana awal semester 2 saya akan menerapkan strategi yang baru ini. Awal semester 2 berarti bulan Januari ya Ibu ya? Iya, betul. Oke, berarti setelah itu kapan kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan ini, untuk mengevaluasi apa yang Ibu sudah lakukan? Ya, nanti Januari mulai awal semester saya terapkan, dan sebelum pertengahan semester 2 saya akan meminta waktu Bapak untuk kita bertemu lagi. Oke, baik. Oke Ibu ya. Masih ada lagi? Tidak ada lagi Bapak. Baik, oke, nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, teristimewa niat Ibu untuk merubah strategi itu bisa membawakan hasil yang baik. Oke? Baik Bapak. Ya Bapak Sipri, bagaimana tadi sudah selesai melakukan coaching ya? Iya. Saya sudah mengamati tadi, saya melihat juga sudah berjalan baik, sudah sesuai alur tirta. Saya mau tanya sedikit nih Bapak. Oke. Kira-kira apa hasil dari coaching yang telah tadi Bapak laksanakan? Jadi baik Ibu, tadi kami sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Yoneta, dan dia sudah menyampaikan dia punya persoalannya, dan saya melaksanakan kegiatan coaching ini dengan menjalankan langkah-langkah yang terdapat pada alur tirta. Yang saya menanyakan tujuannya, kemudian saya mengarahkan dia supaya dia bisa mengidentifikasi persoalan atau masalah yang dia hadapi. Setelah dia menyampaikan persoalannya itu, kemudian saya mengarahkan dia untuk kira-kira bagaimana rencana aksi nyata dari persoalan yang dihadapi, dan dia sudah menyampaikannya. Ternyata dari kegiatan coaching tadi itu, yang menurut coach sendiri bahwa strategi pembelajaran yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh coach, sehingga kami membuat kesepakatan dia untuk melaksanakan kegiatan aksi nyatanya itu, yaitu memperbaiki strategi pembelajaran, dan dia akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga dari pengamatan saya tadi itu, dari kompetensi yang dikembangkan dalam kegiatan coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian dengan apa sih tadi? Aktif dalam berbicara, dan itu semua sudah dilaksanakan dengan baik. Oke. Berarti
coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan indikator yang ingin Bapak capai ya? Sudah sesuai dengan indikator, Kehadiran penuh serta kehadiran ini penuh, berbicara aktif ya? berbicara aktif. Itu sudah dan itu sudah ditunjukkan oleh saya selaku coach dan juga Ibu Yoneta selaku coach. Iya, tadi juga sudah saya lihat waktu observasi tadi Bapak sudah mengarahkan Ibu Yoneta untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi menurut saya coaching yang Bapak lakukan sudah berhasil dan sudah sesuai dengan alur Tirta, sehingga indikator yang ingin Bapak capai dalam kompetensi ini tercapai. Ya. Ya. Satu lagi nih Bapak, pertanyaan dari saya. Kira-kira untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin lebih Bapak kembangkan? Oke, baik Ibu. Dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan tadi itu, yang ingin saya kembangkan lagi nanti itu adalah pertanyaan berbobot. Iya. Pertanyaan berbobot sehingga kegiatan coaching itu bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian bisa memberikan solusi atau jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi oleh coach. Oke. Ya. Tentunya nanti saat melakukan coaching tuh juga harus mengikuti alur Tirta ya. Tadi saya lihat juga sudah prosesnya sudah menuju ke situ sudah sangat bagus. Semoga untuk setelah nanti Bapak memahami alur Tirta lebih jelas lagi, lebih baik lagi, coaching-coaching selanjutnya yang akan Bapak laksanakan bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Ibu atas masukan-masukannya, atas pengamatan-pengamatannya, sehingga paling kurang saya bisa meningkatkan kompetensi diri berkaitan dengan kegiatan coaching ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak, kita sudah ngobrol-ngobrol, saya sudah menyita waktunya Bapak. Oke, tidak apa-apa. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih Terima Bu, kasih. selamat siang. Selamat siang Ibu Diana. Selamat siang Ibu Yoneta. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik-baik saja. Oke, baik. Saya senang mendengar kabar Ibu baik-baik saja. Baik Ibu, saya dengar-dengar katanya Ibu akan melakukan coaching ya? Iya benar sekali Ibu. Sebentar saya akan melakukan coaching bersama Bapak Sipri. Oke, baik Ibu. Sesuai dengan alur Tirta, ada 3 kompetensi yang dikembangkan. Kira-kira dalam coaching sebentar, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Sesuai kompetensi yang di alur Tirta itu ada 3 Ibu ya, kalau tidak salah, kehadiran penuh, kemudian berbicara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Untuk dari ketiga kompetensi ini yang ingin saya lebih kembangkan nanti itu kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik Ibu. Ya, jadi dari ketiga kompetensi ini kira-kira mana yang lebih spesifik menurut Ibu? Yang lebih spesifik tadi 2 tadi itu Ibu, memberikan pertanyaan berbobot dan kehadiran secara penuh. Oh iya. Oke, baik Ibu. Jadi nanti sebentar ketika kegiatan coaching, jadi Ibu akan lebih menggali kompetensi tentang kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira indikator apa yang ingin dicapai oleh Ibu dalam kegiatan coaching ini? Tentunya sesuai alur Tirta juga ya Ibu ya. Jadi saya ingin mengarahkan coach saya supaya nanti dia bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dia hadapi ke depannya. Jadi saya hanya ingin memberi sedikit arah-arahan kepada coach saya agar dia bisa sendiri untuk menemukan solusinya terkait permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Ibu. Setelah saya dengar penjelasan Ibu sebagai coach untuk melakukan coaching terhadap coach, menurut saya Ibu sudah memiliki kompetensi itu dan saya berharap kegiatan coaching ini akan berjalan dengan baik dan Terima lancar. kasih. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang Bapak Sipri. Siang Ibu Diana. Siang-siang begini nih. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu. Kira-kira ada keperluan apa nih Bapak? Jadi begini Ibu, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena 3 hari lalu saya sudah mengirim pesan Oh lewat iya benar, saya ingat. Katanya Bapak ada perlu dengan saya. Iya, ada Ya, perlu oke. dan hari ini Ibu bisa meluangkan waktu
supaya saya bisa membagi persoalan atau beban yang saya hadapi di dalam kelas berkaitan dengan ini. Ada 3 orang siswa, ibu, 3 orang siswa yang saya amati sudah 3 kali pertemuan dalam kegiatan pembelajaran yang saya asuh. Mereka kurang perhatian, dan yang saya amati mereka lebih sibuk sendiri, dalam artian mereka sibuk sendiri, mereka berbicara sementara kegiatan pembelajaran berlangsung. Pada pertemuan pertama saya masih tolerir, saya memberikan peringatan saja, dan mereka iya. Kemudian dalam pertemuan kedua juga berlanjut, dan pertemuan ketiga 2 hari lalu itu, dan 3 anak ini juga yang sama, Berto, kemudian Michael dengan Roberto. Mereka sibuk sendiri selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung, dan pada saat ini saya ingin ketemu dan ibu, mungkin ada jalan keluar atau ada pemikiran-pemikiran dari ibu yang berkaitan dengan masalah yang saya hadapi ini. Ya. Oke. Pertama dulu, kira-kira dari percakapan kita ini kira-kira apa yang ingin Bapak Supri capai? Yang ingin saya capai itu supaya ada perubahan sikap ataupun perilaku dari ketiga anak ini. Perubahan ya? Ya, ada Kira-kira perubahan. perubahan seperti apa? Contohnya? Perubahannya itu mereka bisa terlibat penuh selama kegiatan pembelajaran itu. Selama kegiatan pembelajaran ini, karena pembelajarannya itu 4 kali 45 menit, ibu, 4 kali 45 menit, 1 kali pertemuan, sehingga saya harapkan ya paling kurang lah sebagian atau setengah dari kegiatan pembelajaran itu bisa mereka bisa terlibat penuh. Oke, berarti Bapak mengharapkan present mereka tuh lebih ya Bapak, kehadiran mereka di kelas tuh harus mereka secara lebih, penuh ya. Kira-kira ada langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Memang selama ini saya belum melakukan langkah-langkah, tetapi itu masih dalam saya punya imajinasi atau dalam saya punya pikiran. Langkah yang pertama nanti itu saya akan coba membuat pendekatan terhadap ketiga orang anak ini, terhadap 3 orang murid ini, supaya bisa berdialog, berdiskusi dari hati ke hati. Kira-kira mungkin ada penyebab atau apa alasan mereka sampai mereka tidak memberikan perhatian lebih pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua yang saya masih dalam pikiran saya itu, saya akan coba bertanya pada teman rekan-rekan sejawat yang mengajar di kelas yang sama, apa terhadap ketiga anak ini. Apakah teman sejawat rekan guru juga mengalami seperti yang saya alami? Jadi baru 2 langkah yang langkah yang saya ya? pikirkan. Iya, saya pikirkan. Jadi, pendekatan dengan anak-anak, bertanya ke guru lain. Selain 2 itu mungkin ada lagi yang mau lebih Bapak tekankan dalam langkah menyelesaikan persoalan tersebut? Iya, memang saya juga berpikir ibu, kalau saya punya jam pelajaran kan itu rata-rata dilaksanakan pada siang hari. Setelah istirahat ke jam 11 ke atas sampai jam selesai, memang saya berpikir juga mungkin saat ini kan cuaca di Kota Kupang ini agak panas. Memang yang saya laksanakan ini saya fokus pada memberikan materi tanpa saya selingi dengan kegiatan ice breaking untuk mengembalikan perhatian anak-anak dari apa yang saya pelajari dari teori-teori ini. Diharapkan juga kita bisa memberikan ice breaking atau mengembalikan perhatian anak-anak. Jadi mau lebih memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Iya, yang lebih menyenangkan. Iya, bisa pembelajaran ya Bapak. Iya. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini dari ketiga strategi yang Bapak rencanakan itu, strategi mana yang akan Bapak dahulukan untuk Bapak laksanakan di kelas? Yang saya dahulukan itu ibu, kalau dari ketiganya itu yang paling saya dahulukan itu melakukan pendekatan person terhadap ketiga anak ini. Paling kurang kan supaya saya tahu persoalannya. Mungkin persoalannya pada saya
atau memang persoalannya pada mereka, supaya setelah saya tahu persis baru bisa mengambil langkah yang lebih pasti. Ya, Oke, berarti pendekatan dulu ya, ya yang pendekatan dicapai. ya. Jadi kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan Bapak tadi, kira-kira apakah Bapak membutuhkan rekan atau teman lain untuk membantu proses ini? Kalau untuk langkah yang menjadi prioritas tadi itu bertemu dengan mereka itu saya sendiri, tapi yang saya butuhkan nanti teman itu rekan sejawat untuk berdiskusi juga kira-kira bagaimana anak-anak ini pada saat dia punya kegiatan pembelajaran, sehingga saya bisa membandingkan. Jadi berkolaborasi begitu ya, dengan teman rekan lain untuk sejawat menyelesaikan ya. masalah ya. Ya. Nah, Bapak, terakhir nih, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bapak capai? Yang ingin saya capai itu yang jelas ada perubahan pada diri anak, juga perubahan pada diri saya. Sehingga saya bisa mendapat masukan pasti berkaitan dengan persoalan ini. Masukan dari murid-murid, kemudian masukan itu juga menjadi bahan permenungan, bahan refleksi supaya bisa memperbaiki situasi. Kalau memang nanti dari hasil wawancara, hasil bincang-bincang dengan anak, persoalannya lebih pada proses pembelajaran yang saya bangun, dari situ nanti akan percakapan itu menjadikan ini dasar untuk bisa merubah kegiatan selanjutnya. Baik, jadi setelah percakapan kita dari tadi, menurut saya Bapak sudah menemukan sendiri nih apa yang akan Bapak lakukan ke depannya. Jadi dicoba dulu. Dan saya menemukan sendiri itu berkat bimbingan ibu juga, arahan dari ibu, sehingga muncul dalam pikiran saya langkah-langkahnya seperti itu. Ya. Jadi kita coba dulu ya untuk yang beberapa strategi yang Bapak usulkan tadi. Kita nanti lihat kalau memang berhasil, bersyukur, kalau tidak kita observasi lagi. Oke, baik. Bapak ada lagi? Untuk sementara itu saja Ibu. Dan ini hari apa ya Ibu? Hari Sabtu. Kemudian kan hari Rabu saya ada kegiatan pembelajaran lagi. Mungkin hari Senin nanti saya akan panggil anak-anak. Setelah hari Rabu ke atas baru saya kontak kembali Ibu. Baik. Secepatnya ya Bapak. Oke, Ibu, siap. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Sampai ketemu di hari selanjutnya setelah Bapak memanggil mereka. Oke, terima kasih. Oke, baik Ibu Diana. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Ya, saya merasa senang, kemudian antusias juga, bangga karena saya dianggap mampu untuk memberi arahan kepada rekan sejawat saya, Bapak Supri tadi, sehingga beliau datang kepada saya untuk meminta sedikit saran dan arahan terkait masalahnya. Oke, baik Ibu. Jadi setelah saya mengamati kegiatan coaching tadi antara Ibu dengan ini Bapak Supri, saya melihat Ibu sudah menjalankan coaching dengan baik. Kira-kira menurut Ibu, apakah sudah berhasil setelah melakukan coaching ini? Apakah coach sudah berhasil menemukan solusi terkait masalah yang dihadapi? Ya, menurut saya ya Ibu ya, saya sudah mencoba untuk mengarahkan coach saya sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Saya mencoba melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta, sehingga menurut saya tadi Bapak Supri sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi kalau ditanya berhasil, menurut saya sudah berhasil sih. Oke, baik Ibu. Kira-kira dari coaching kali ini, apakah ke depan ketika Ibu melakukan coaching lagi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Yang pasti saya ingin lebih memahami lagi terkait alur tirta ya. Masih banyak yang harus saya pelajari tentang materi tersebut, agar kedepannya saya bisa melakukan coaching semaksimal mungkin, tentunya sesuai alur tirta yang saya ingin pelajari lagi tadi. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi kesimpulan dari saya bahwa kegiatan coaching hari ini Ibu telah melakukannya dengan baik, dan Ibu sudah berhasil membantu coach dalam menemukan solusi terkait masalah yang dihadapi. Jadi menurut saya kegiatan coaching hari ini telah berhasil.
Terima kasih Bu, terima kasih sudah menjadi observer saya dan memberi saya masukan-masukan sehingga saya bisa memperbaiki yang kurang baik dari proses coaching yang saya laksanakan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Halo, selamat siang Ibu Yoneta. Selamat siang Bapak Sipri. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Dan saya dengar kali ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya, kegiatan coaching dengan Ibu Diana ya. Benar Bapak, saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Diana sebentar. Iya, oke Ibu. Dalam kegiatan coaching kan itu ada kompetensi-kompetensi yang ingin kita kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Dan itu nanti akan kita laksanakan dalam yang namanya alur tirta. Menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi, kemudian melaksanakan tanggung jawab. Dari kompetensi-kompetensi itu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, mana yang akan Ibu angkat atau yang Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching dengan Ibu Diana tadi, sehingga selama Ibu melakukan kegiatan itu yang akan saya amati. Baik Bapak, jadi berdasarkan alur tirta, menurut saya 3 kompetensi itu sangat penting. Oke. Tetapi di sini yang ingin saya lebih kembangkan yaitu kompetensi tentang mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena menurut saya ketika kita melakukan kegiatan coaching, kita sebagai coach harus mendengarkan dengan aktif. Kita benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga kita bisa dapat membantu memberikan jalan keluar. Lalu yang berikut, ketika kita mendengarkan dengan aktif, tentu kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada pada coaching. Oke. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Ya, Bapak. Jadi Nanti kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Oke, selamat melaksanakan coaching. Nanti setelah coaching kita ketemu lagi ya Ibu ya, supaya kita bisa mengevaluasi kegiatan yang Ibu lakukan dengan coachingnya nanti. Oke, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Ibu Diana. Selamat siang Ibu Yoneta. Aduh, minta maaf nih saya mengganggu Ibu hari ini. Tidak apa-apa Ibu, saya dengan senang hati menerima Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya ya cukup baik lah. Ya, baik. Tetapi dari raut muka Ibu saya lihat agak terbebani. Mungkin ada masalah yang bisa saya bantu. Benar sekali Ibu, memang ada sedikit beban yang saya rasakan dalam hati saya ya. Begini Ibu, jadi saya ini melihat kegiatan pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh teman-teman itu sepertinya masih melakukan pembelajaran yang zaman dahulu ya Ibu ya. Jadi maksudnya saya lihat anak-anak kayak kurang antusias, jadi kayak pembelajaran seperti membosankan. Sepertinya mereka hanya melakukan pembelajaran tuh dengan cara berceramah terus tanpa ada pembelajaran yang seperti yang zaman sekarang, yang kan Ibu tahu sendiri bahwa ini media-media, terus ini media pembelajaran yang sudah dirancang oleh kurikulum itu sudah sangat bagus. Harusnya mereka sudah menyesuaikan, tapi saya lihat masih tetap menggunakan metode ceramah terus Ibu. Jadi saya rasa itu kurang bagus. Jadi sepertinya harus ada perbaikan untuk hal ini. Kira-kira harus apa yang harus saya lakukan Ibu supaya saya bisa mengedukasi teman-teman lah ya, kira-kira untuk bisa melakukan proses pembelajaran yang mengikuti zaman lah, jangan hanya ceramah-ceramah, kan anak jadi bosan Ibu. Oh ya, jadi masalah yang Ibu hadapi ini, Ibu kurang bagaimana ya, kurang sreg melihat teman-teman yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode yang sama saja, yang sesuai zaman dulu, tapi tidak ada perubahan. Dan yang Ibu lihat keadaan dari anak-anak itu bosan ketika menerima pelajarannya. Oke, baik Ibu. Kira-kira
dari diskusi kita hari ini, tujuan apa yang ingin Ibu capai dari masalah ini? Tentunya saya ingin ada perubahan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan atau dilakukan oleh teman-teman. Saya butuh perubahan itu, saya mau perubahan itu ada. Oke, baik Ibu. Jadi yang Ibu harapkan adalah terjadinya perubahan ya Ibu, dalam guru-guru melakukan metode menggunakan metode pembelajaran di kelas agar siswa lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran. Benar. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa yang Ibu siapkan untuk bisa mencapai tujuan itu? Mungkin pertama saya akan melakukan pendekatan kepada teman-teman untuk mengajak mereka berdiskusi, memberikan mungkin sedikit ilmu yang saya miliki terkait bagaimana melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang pasti saya akan melakukan mentoring lah ya kepada mereka supaya mereka bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman yang sudah coba saya terapkan di kelas, seperti itu. Oke, baik Ibu. Saya sangat antusias ya dengan rencana-rencana dari Ibu yang ingin membuat perubahan di sekolah Ibu, dan itu menurut saya sangat bagus sekali. Ibu merupakan salah satu guru yang ingin membuat gebrakan yang terjadi selama ini, mungkin karena perasaan atau malu hati, membiarkan saja teman melakukan hal yang sama, tidak berani untuk membantu teman untuk berubah. Dan saya rasa tindakan yang Ibu ambil ini sangat bagus. Ya, selain dari rencana Ibu untuk melakukan pendekatan dan mentoring, kira-kira ada hal apa lagi yang ingin Ibu lakukan? Mungkin kalau memang mentoring masih belum berhasil, mungkin saya akan mencoba melakukan itu pada saat kegiatan pelatihan kan bisa ada kan Ibu. Mungkin saya akan mengenalkan aplikasi PMM kepada mereka, atau mungkin dalam kegiatan IHT nanti akan lebih kita berikan materi terkait bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak, seperti itu Ibu mungkin. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu sudah merencanakan strategi-strategi yang luar biasa ya untuk membantu teman-teman. Kira-kira apa Ibu memiliki rencana untuk berkolaborasi dengan teman atau dengan pihak sekolah atau mungkin dengan pihak luar, contohnya dinas, yang untuk bisa membantu mengatasi masalah yang Ibu hadapi di sekolah Ibu? Ya, kan rencananya tadi saya mau mencoba mengenalkan aplikasi PMM ya kepada teman-teman. Tentunya saya akan mengajak tim IT di sekolah saya yang paham tentang hal itu untuk membantu teman-teman guru lain agar mereka lebih cepat dan mudah untuk mengakses aplikasi tersebut. Oke, baik Ibu. Kira-kira rencananya kapan Ibu akan terapkan strategi-strategi atau pendekatan yang Ibu sudah siapkan ini? Kalau mentoring akan saya lakukan dalam waktu dekat ya, 1 minggu ke depan mungkin. Tapi kalau yang ini IHT nanti tunggu mungkin awal semester depan Ibu. Tapi yang lebih akan saya buat dahulu adalah mentoring. Oke, baik Ibu. Setelah Ibu melakukan di awal semester nanti, saya berharap kita akan bertemu lagi. Ibu, apakah Ibu masih punya waktu untuk kita bisa bertemu lagi, untuk kita sama-sama melakukan evaluasi terkait dengan rencana-rencana yang Ibu sudah siapkan dan akan laksanakan? Apakah rencana-rencana itu berhasil atau tidak? Apakah mengalami perkembangan atau tidak? Oke, nanti saya akan menghubungi Ibu kembali setelah saya melakukan mentoring itu untuk melihat hasilnya seperti apa. Oke, Ibu, senang sekali untuk bertemu Ibu lagi di lain kesempatan. Oke, baik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, untuk baik, Ibu, membantu saya menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Baik Ibu, terima kasih. Baik, Ibu. Selamat Terima siang. kasih.
Baik Ibu Yunita, selamat ya Ibu telah melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Diana. Luar biasa, dan yang saya amati tadi waktu perobservasikan Ibu sudah menyampaikan, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Dan selama kegiatan coaching tadi itu yang saya lihat. Atau menurut Ibu kira-kira bagaimana? Apakah pengamatan saya ini benar atau tidak? Ya, menurut saya Bapak, saya sudah mengembangkan dua kompetensi tadi, yang itu mendengarkan aktif dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan tadi itu saya sudah lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan dapat membantu Ibu Diana dalam menemukan solusi terkait masalah yang dihadapinya. Berarti dia sudah menemukan solusi terhadap persoalannya. Dan yang saya lihat juga langkah-langkah Tirta Ibu sudah kembangkan selama kegiatan coaching berlangsung. Kira-kira menurut Ibu langkah-langkah Tirta mana lagi yang perlu dikembangkan? Ya, baik Bapak, mungkin untuk kegiatan coaching selanjutnya mungkin saya akan kembangkan lagi kompetensi tentang kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Oke Ibu ya, saya sudah mendengar tadi bahwa nanti akan melaksanakan pertemuan lanjutan. Mudah-mudahan kegiatan lanjutannya itu bisa berjalan dengan baik dan apa yang sudah dicapai saat ini bisa ditingkatkan lagi. Mungkin ada yang perlu saya bantu lagi? Tidak ada lagi Bapak. Oke, selamat siang Ibu, hati-hati ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Baik Bapak, terima kasih. Oke.